Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfia Maharento Alimpo. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Bosua. Saya dari kelas H. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika, yang dimana topiknya yaitu perkembangan ilmu pada zaman Renaissance dan modern. Saya akan membahas di masa Renaissance. Jadi pada era Renaissance merupakan era yang penuh dengan sejarah, di mana ada penuh dengan kemajuan dan perubahan di perkembangan ilmu. Nah, pada zaman inilah merupakan saksi dari gerakan reformasi dari keesaan dan supremasi dari gereja Katolik Roma, juga merupakan perkembangan dari humanisme. Nah, yang dimana pada masa itu ada penemuan pencetakan kira-kira pada tahun 1440 Masehi dan penemuan benua baru pada 1492 Masehi oleh Columbus. Nah, yang dimana menjadikan dorongan yang besar untuk kemajuan meraih ilmu. Lalu ada kelahiran sastra di Inggris, Prancis, dan Spanyol, diwakili oleh Shakespeare, Spenser, Rabelais, dan Ronsard. Pada masa itu, seni musik juga mengalami perkembangan. Lalu ada pun penemuan dari para ahli perbintangan seperti Copernicus dan Galileo, yang merupakan titik munculnya astronomi modern, yang dimana merupakan pemikiran ilmu dan filsafat. Nah, pada masa Renaissance ini, manusia barat mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepas diri dari otoritas kekuasaan gereja, yang dimana membelenggu mereka dari kebebasan mencari kebenaran, ilmu, dan filsafat. Copernicus ialah seorang tokoh gereja ortodoks. Ia menemukan bahwa matahari sebagai pusat jagat raya dan menemukan dua macam gerak dari bumi, yaitu yang pertama gerakan sehari-hari ke porosnya, dan kedua yaitu gerakan ke mengelilingi matahari. Nah, teori ini disebut sebagai heliocentrisme, yang dimana matahari merupakan pusat jagat raya, bukan bumi yang sebagai pusat jagat raya yang sebagaimana diungkapkan oleh Ptolemeus yang diperkuat gereja. Nah, teori itu disebut sebagai geocentrisme, yang dimana mempertahankan bumi sebagai jagat rayanya, pusat jagat rayanya. Nah, menurut gereja, prinsip geosentrisme dianggap lebih benar dibanding dengan prinsip heliocentrisme. Mana dikatakan di sini, tiap siang dan malam kita melihat semuanya mengelilingi bumi. Hal ini ditetapkan Tuhan oleh agama karena manusia menjadi pusat perhatian Tuhan. Jadi, paham itu disebut sebagai homocentrisme. Maksudnya itu, prinsip geosentrisme tidak dapat dipisahkan dengan prinsip heliocentrisme. Nah, teori Copernicus ini melahirkan revolusi pemikiran tentang alam semesta, terutama astronomi. Bacon ialah pemikir yang seolah-olah loncat keluar dari zaman dengan melihat perintis filsafat itu. Nah, ungkapan yang populer dari si Bacon ini adalah knowledge is powerful, atau pengetahuan itu kekuatan, yang dimana dapat dibuktikan dengan tiga contoh, yaitu mesin yang memenangkan peperangan modern, dan ada pun yang kedua yaitu kompas yang memudahkan manusia untuk mengarungi lautan, dan yang ketiga ada pencetakan yang memungkinkan mempermudah penyebarluasan ilmu. Nah, ada pun tokoh Tycho Brahe yang merupakan seorang bangsawan yang tertarik meneliti astronomi baru. Terus ia membuat alat-alat besar untuk meneliti bintang-bintang dengan lebih teliti. Jadi perhatian Tycho Brahe dimulai saat munculnya bintang baru, yang dimana bintang itu cemerlang selama 16 bulan kemudian padam. Nah, bintang itu disebut di bahasa modern sebagai nova atau supernova, yang dimana bintang itu cemerlang kemudian padam kembali. Nah, itu pun tergantung masanya. Nah, karena munculnya bintang baru tersebut, itu berdampak menggugurkan pendapat yang dianut pada masa itu, yaitu oleh karena angkasa diciptakan Tuhan, maka angkasa tidak dapat berubah sepanjang masa dan bentuknya akan tetap abadi. Nah, beberapa tahun kemudian, beliau berhasil menyusun sebuah observatium dengan alat yang lengkap, kepustakaan, dan tenaga pembantu.
Nah, Tycho melakukan penelitian dengan alat-alat tersebut hingga menemukan penemuan dengan beserta buktinya dan dapat menyimpulkan bahwa benda-benda angkasa semuanya terapung bebas dalam ruang angkasa. Nah, adapun tokoh Johannes Kepler, ia adalah seorang pembantu Tycho dan juga seorang ahli matematika. Nah, setelah wafatnya Tycho, hasil pengamatan selama 21 tahun itu diwariskan kepada si Kepler. Selain melakukan pengamatan yang diwariskan tersebut, Kepler juga tetap mengembangkan astrologi yang dimana untuk uang guna dalam perkembangan astronomi. Nah, dalam mengolah bahan pengamatan dari peninggalan Tycho, ia masih bertolak dari kepercayaan bahwa semua benda angkasa itu bergerak mengikuti lintasan circle karena sesuai dengan kesempurnaan ciptaan Tuhan. Walaupun begitu, setelah perhitungannya, akhirnya Kepler terpaksa mengakui bahwa lintasan memang berbentuk eklips. Selain itu juga dalam perhitungannya, adapun pergerakan itu tidak beraturan dan tidak sempurna. Pergerakannya itu mengikuti suatu ketentuan seperti kalau planetnya paling dekat dengan matahari, maka kecepatannya itu paling besar. Sedangkan kalau dia jauh dari matahari, itu kecepatannya paling kecil. Adapun hal ketiga yang ditemukan oleh Kepler yaitu perbandingan antara dua planet. Nah, demikian Kepler menemukan 3 buah hukum astronomi, yaitu yang pertama, orbit dari semua planet berbentuk elips, dan yang kedua, dalam waktu yang sama garis penghubung antar planet dan matahari selalu melintang di bidang yang luasnya sama. Dan yang ketiga, ada jarak rata-rata antara planet A dan B. Nah, ketiga hukum alam ini masih dipergunakan sampai sekarang dalam bidang astronomi, walaupun ada perbaikan secukupnya. Nah, karya Copernicus dan karya Kepler merupakan sumbangan yang besar bagi lapangan astronomi. Nah, di tangan Copernicus, lapangannya itu dijadikan sebagai modul perhitungan. Sedangkan di tangan Kepler, astronomi jadi penentu gerakan benda-benda angkasa dan menjadi dalam suatu lintasan yang tertutup. Nah, akhirnya di dalam tangan Newton diberikan kelengkapan baik mengenai ketepatan maupun bentuk elipsnya. Nah, setelah Kepler muncullah Galileo dengan penemuan lintas peluru, penemuan hukum pergerakan, dan penemuan tata bulan planet Jupiter. Nah, berdasarkan penemuan beliau, ia meyakinkan bahwa tata bumi bersifat heliosentrik. Nah, Galileo pun membuat teropong untuk melihat bintang. Dengan teropong itu dia dapat mengamati aktivitas angkasa. Begitupun pengamatan terakhirnya yaitu Jupiter dengan 4 buah bulannya. Nah, Galileo membagi 2 sifat benda. Yang pertama yaitu ada yang bisa diperiksa dalam metode fisik seperti panjang, berat, hal-hal yang bisa diukur. Nah, yang kedua, adapun yang tidak bisa diperiksa secara metode fisik seperti warna, rasa, asam, tergantung panca indera manusia. Nah, Galileo disebut sebagai pelopor perkembangan ilmu dan penemu ilmu dasar modern yang dimana berpegangan kepada soal-soal yang objektif saja. Nah, pada masa yang sama dengan Kepler dan Galileo, adapun penemuan baru yaitu logaritma oleh Napier. Nah, mendengar penemuan ini, Kepler bereaksi bahwa ia dapat mempergunakan penemuan logaritma di mana perhitungan yang 11 tahun bisa dihitung dengan sekurang-kurangnya kurang dari 1 bulan. Adapun pada masa Desargues ditemukan projective geometry, yaitu berhubungan dengan cara melihat, di mana manusia melihat suatu benda di sebuah tempat. Oleh karena itu, melihat hanya mungkin jika ada cahaya. Nah, cahaya itu terpancar lurus. Jadi seolah-olah itu kita melihat benda itu seperti ada satu garis lurus. Nah, ada pun juga Fermat yang mengembangkan orthogonal coordinate system seperti Descartes. Ia juga melakukan penelitian teori aljabar, hitung-hitungan dari tangan Newton dan Leibniz, kemudian menjelma sebagai perhitungan diferensial integral atau kalkus. Lalu Fermat juga bersama-sama Pascal menyusun dasar-dasar perhitungan statistik. Nah, kita masuk pada masa zaman modern. Jadi setelah Galileo, Pascal, Fermat, dan Kepler mengemukakan penemuan ilmu mereka, penemuan-penemuan tersebut terpencar dan jatuh ke 2 tangan seorang sarjana ilmu modern,
yang sangat penting hingga saat ini. Mereka adalah Isaac Newton dan Leibniz. Nah, lahirnya teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika merupakan karya besar dari Newton. Nah, teori gravitasi dimulai ketika muncul prasangka penyebab planet tidak mengikuti garis lurusnya. Nah, prasangka tersebut dijadikan Newton sebagai titik tolak spekulasi dan perhitungan-perhitungan. Penyelidikan tersebut berlangsung selama 16 tahun setelah ia berhasil menemukan masalah yang tidak ditemukan di awal penyidikannya. Teori gravitasi memberikan keterangan mengapa planet tidak bergerak lurus dikarenakan pengaruh dari gravitasi, yaitu kekuatan yang selalu timbul jika ada dua benda yang saling berdekatan. Adapun juga perhitungan kalkulus atau juga disebut sebagai diferensial atau integral oleh Newton di Inggris dan Leibniz di Jerman. Setelah kalkulus ditemukan, banyak perhitungan dan pemeriksaan ilmiah dapat diselesaikan. Jadi tanpa kalkulus, ilmu matematika tidak dapat berkembang seperti sekarang ini. Nah, penemuan yang ketiga yang mendasari ilmu alam adalah pemeriksaan Newton mengenai cahaya dan lazim yang disebut sebagai optika. Dengan pertimbangan cahaya masuk melalui lensa, sedangkan bagian perifer lensa mendekati bentuk prisma. Lalu sehingga cahaya perifer terbias menjadi pelangi yang bentuk disebut chromatic aberration, maka Newton membuat teleskop tanpa lensa. Ia menggunakan cermin cengkuk yang berdasarkan pemantulan cahaya sehingga tidak terjadi pembiasan. Nah, pada masa Newton, ilmu yang dikembangkan itu matematika, fisika, dan astronomi. Nah, setelah masa itu ada periode selanjutnya, yaitu belajar ilmu kimia yang dimana dikaji sangat-sangat menarik. Nah, ilmu kimia tidak berdasarkan logika, melainkan secara praktis, jadi berdasarkan percobaan-percobaan hingga ditafsirkan. Adapun tokoh Joseph Black, ia dikenal sebagai pelopor dalam pemeriksaan kualitatif. Ia menemukan gas CO2 yang melakukan pemanasan terhadap kapur. Hawa yang keluar kemudian dialirkan melalui air kapur yang sudah disaring terlebih dahulu. Pada waktu itu, hawa yang keluar dari kapur mengalir, maka air kapur yang jernih menjadi keruh. Berdasarkan penemuan Planck, Cavendish, Priestley, dan lain-lainnya, Lavoisier melaksanakan percobaan yang didasarkan dengan timbangan, bahan-bahan sesudah, dan bahan-bahan sebelum percobaan tersebut. Dengan demikian, ia mulai menggunakan pengukuran di dalam lapangan kimia, di mana kata lainnya berarti dia meninggalkan lapangan kimia yang bersifat kumulatif dan berpindah ke lapangan kimia yang bersifat kuantitatif. Selain perkembangan ilmu kimia, ada pun berbagai percobaan bermacam-macam atas percobaan seperti mesin uap, terus ada kereta api, dan percobaan-percobaan listrik lainnya. Percobaan selanjutnya dilakukan oleh G.L. Proust mengenai atom. Lalu ada pun tokoh lain yaitu John Dalton yang mendapatkan ilham untuk menetapkan kesatuan. Jadi dia mencari keterangan tentang kesatuan yang tetap. Maksud kesatuan ini yang dimaksud ialah hydrogenium. Sejak Dalton, teori atom dipergunakan di lapangan kimia juga oleh Friedrich, yang dimana untuk mencari sintesis urea dalam tahun 1828. Nah, pada tahun 1895, Henry Becquerel, suami istri oleh Curie, dan J.J. Thomson menemukan radium, logam yang dapat berubah menjadi logam lain. Jadi dapat disimpulkan lahir pada ilmu tersebut. Jadi pada abad ke-18 telah lahir ilmu seperti taksonomi, ekonomi, kalkulus, dan statistika. Lalu pada abad ke-9, semisal farmakologi, geofisika, geomorfologi, paleontologi, arkeologi, dan sosiologi. Lalu abad ke-20 mengenai ilmu teori informasi, logika matematika, mekanik kuantum, fisika nuklir, kimia nuklir, radiobiologi, oceanografi, dan lain sebagainya, termasuk psikologi. Nah, selanjutnya ada ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Jadi menurut Comte, perkembangan manusia setelah tahap mitos, manusia berkembang di tahap filsafat. Nah, di dalam tahap filsafat, manusia berpikir sudah rasio tapi belum
memiliki metode berpikir secara objektif. Nah, jadi dalam positivisme Comte ia membagi 3 tahap evolusi pemikiran manusia. Jadi tahap pertama ada tahap teologi atau mistis, lalu ke tahap falsafi, lalu ke tahap positivitis sebagai kemenangan pasti akal. Kalau tahap teologis atau mistis, dia itu berkaitan dengan supernatural atau intervensi yang bersifat ilahi. Sedangkan kalau falsafi atau filsafat, dia itu memiliki prinsip-prinsip dan ide-ide yang tinggi. Nah, kalau positivitis, dia itu lebih menolak semua konstruksi yang bersifat hipotesis dari filsafat tersebut. Kaum rasionalis mengembangkan paham rasionalisme yang dimana mereka menggunakan penalaran deduktif. Jadi dimana penalaran deduktif merupakan cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang umum untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik atau khusus. Nah, penarikan kesimpulan secara deduktif dapat dilakukan dengan cara pola pikir silogisme. Jadi silogisme mempunyai 2 pernyataan dan 1 kesimpulan. Jadi 2 pernyataan itu ialah premis mayor, lalu ada premis minor. Terus kesimpulannya itu bisa ditarik dari 2 pernyataan premis tersebut. Bisa diberikan contoh seperti semua makhluk bernafas. Saya adalah makhluk. Jadi kesimpulannya saya bernafas. Adapun pemahaman empiris. Jadi pemahaman empiris ia menyatakan bahwa pengetahuan yang benar ialah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman konkret. Jadi penganut empiris menyusun pengetahuan menggunakan penalaran induktif. Jadi di mana penalaran induktif ini merupakan penarikan kesimpulan umum dari gejala-gejala yang bersifat khusus. Saya berikan contoh, misalnya saya lelehkan timba plastik atau pipet. Nah, dapat disimpulkan bahwa secara umum benda yang plastik jika diberikan api maka akan meleleh. Lalu ada perkembangan filsafat pada masa zaman modern yang dimana ada paham idealisme, rasionalisme, dan empirisme. Paham rasionalisme mengajarkan bahwa akal merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh dan menguji suatu pengetahuan. Nah, ada 3 tokoh penting pendukung rasionalisme, yaitu Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Sedangkan paham idealisme mengajarkan bahwa hakikat fisik adalah spirit atau jiwa. Ide ini merupakan ide dari filsafat Plato yang mengemukakan memberi jalan untuk mempelajari paham idealisme. Sedangkan pada paham empirisme dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu dalam pikiran kita selain didukung oleh pengalaman yang sudah dilalui. Pelopor aliran ini adalah Francis Bacon, kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.